Selling merupakan kegiatan yang tidak akan pernah terlepas bagi suatu perusahaan. Itu didasarkan karena dalam prosesnya selalu melibatkan hubungan personal atau disebut juga dengan personal relationship antara sang penjual, sales people, dan sang pembeli atau customer. Perusahaan akan menggunakan sales people untuk meningkatkan penjualan produk dengan cara turun ke lapangan membujuk pelanggan untuk membeli produk di perusahaan tempat bekerjanya. Maka dari itu, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara seorang sales people membantu pelanggan dalam melakukan konsultasi terkait apa yang dibutuhkan pelanggan. Sebelum itu, izinkan saya untuk membuka presentasi pada hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Dalam presentasi pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Beginning the Consultation. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama yaitu atas nama Niloh Putu Apri Cahyani sebagai penyaji materi. Yang kedua, Nimade Mila Utami sebagai penyaji materi. Yang ketiga yaitu Iputu Anam Yoga Siddhartha sebagai penyaji materi. Yang keempat, saya Kadek Juni Kurniadi sebagai moderator dan penyaji materi. Yang kelima yaitu Okta Rizky Armanda sebagai penyaji materi. Dan yang terakhir, Iputu Brian Artinya Putra sebagai penyaji materi. Adapun topik yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu terdapat 12 topik yang terdiri dari 1. Beginning Consultation. Yang kedua, Approach to Conducting Sales Calls. Yang ketiga yaitu AIDA Model. Yang keempat yaitu The Consultative Model and Sales Call. Yang kelima yaitu Making the Call. Yang keenam yaitu First Impression. Yang ketujuh yaitu Punctuality. Yang kedelapan yaitu Appearance. Yang ke-9 attitude, yang 10 adalah first word and action, gaining the customer, developing rapport, dan yang ke-11 yaitu identifying situation and need, dan yang ke-12 yaitu offering solution. Baik, langsung saja kita beranjak pada topik yang pertama yaitu mengenai cara umum apa itu beginning the consultation. Perusahaan yang sangat bergantung pada kinerja sales people adalah perusahaan yang menghasilkan produk-produk high involvement, artinya perlu ada keterlibatan dan pendekatan untuk memulai suatu konsultasi dari kedua belah pihak, yaitu sales people dan calon pembeli. Produk high involvement biasa berupa barang maupun jasa yang nilai jualnya tinggi dan tidak cukup jika perusahaan tersebut hanya menyajikan informasi berupa brosur dan katalog saja. Perusahaan tersebut biasanya menerapkan konsep B2B, business to business, marketing. Dalam hal tersebut, agar penjual lebih memberanikan diri untuk memulai suatu konsultasi kepada sales people yang harus dilakukan yaitu di mana peran sales people yaitu melakukan pendekatan secara personal dengan calon pembeli atau jasa dari suatu perusahaan. Pelaksanaan pendekatan yang dilakukan sales people yaitu memulai konsultasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dan saling berinteraksi agar hal yang dibutuhkan oleh pelanggan dapat terpenuhi. Namun perlu digarisbawahi, sebagai seorang sales people harus bisa melakukan kesan pertama ketika melakukan konsultasi. Tidak hanya sebagai seorang sales people mengetahui masalah dan kebutuhan pelanggan relevan dengan produk yang kita tawarkan, serta selalu memberikan solusi atas kebutuhan yang pelanggan ini penuhi. Dalam beginning the consultation yang dilakukan oleh pelanggan kepada sales people, sebagai seorang yang bertugas menampung apa yang dibutuhkan dan menawarkan produk yang perusahaan kita hasilkan, pastinya ada beberapa pendekatan yang akan sales people lakukan. Karena terkadang sebagai seorang pelanggan yang ingin memenuhi kebutuhan hidup, sungkan untuk menyampaikan kepada sales people. Maka dari itu, pendekatan ini menjadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk menarik pelanggan agar bisa menceritakan kebutuhan apa yang mereka perlukan. Prinsip pendekatan yang dilakukan yaitu dengan dua cara, pendekatan konsultatif dan pendekatan AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konsultatif untuk mencapai tingkat kepuasan dan pengalaman yang baik. Perusahaan tidak hanya menggantungkan tanggung jawab pada tim sales people saja, tetapi semua pihak yang berhubungan dengan pelanggan baik secara langsung maupun tidak juga harus mengembang tanggung jawab ini. Seperti customer support, customer service, dan juga tim penyedia produk ataupun layanan. Semua divisi ini harus bisa memiliki visi yang sama untuk memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan. Dari sebagian banyak bentuk layanan atau pendekatan yang dapat meningkatkan kepuasan dan pengalaman, salah satu di antaranya adalah dengan menjalankan atau menawarkan sistem pendekatan konsultatif.
Pendekatan konsultatif ini dapat meningkatkan nilai kepuasan dan pengalaman pelanggan di berbagai aspek di sisi pelanggan. Ini juga akan berpengaruh terhadap loyalitas yang lebih baik. Berikut merupakan contoh apabila salespeople menerapkan pendekatan layanan konsultatif. Yang pertama yaitu layanan konsultatif dapat membawa pelanggan untuk lebih mudah berinteraksi dan meminta masukan dari perusahaan terkait masalah-masalah yang dihadapi dan bagaimana perusahaan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Sehingga perusahaan dapat memberikan inovasi-inovasi yang lebih cepat terhadap produk dan layanan agar semakin banyak pelanggan yang puas. Yang kedua yaitu di mana dengan layanan konsultatif perusahaan dapat memilih prioritas utama yang menjadi masalah umum pelanggan. Dengan demikian, perusahaan memiliki nilai yang unik dan berbeda berbasis pelanggan ketika hendak memperbarui produk dan layanan. Yang ketiga yaitu pelanggan yang mudah berkonsultasi merasa memiliki konsultan yang tepat untuk masalah yang berkaitan dengan produk dan layanan, sehingga tidak ada keraguan bagi mereka untuk terus bekerja sama. Yang keempat, di mana tips salespeople menjadi lebih mudah untuk mengenali masalah pelanggan lebih tepat dalam mengambil tindakan serta dapat meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Jika komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih baik, tentu hubungan dan loyalitas yang diberikan oleh pelanggan juga akan meningkat. Untuk memaksimalkan strategi penjualan dengan layanan konsultatif pada pelanggan, maka perlu menggunakan suatu sistem yang dapat merekam semua masalah pelanggan dan juga solusi yang diberikan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah dari pelanggan tersebut. Sistem yang digunakan diantaranya adalah sistem implementasi Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management atau disebut juga dengan CRM adalah strategi manajemen hubungan pelanggan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mengelola hubungan yang baik dengan para konsumen ataupun pelanggan, di mana mengumpulkan semua data pelanggan, kemudian merekam aktivitas tenaga penjual terutama dalam berhubungan dan calon pelanggan atau yang sudah jadi pelanggan tetap. Adapun manfaat dari CRM bagi suatu perusahaan dalam melakukan pendekatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan. Maksud dari dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan di mana dengan semua informasi mengenai pelanggan yang nantinya dikumpulkan melalui SMS, email, panggilan telepon, website, hingga sosial media dapat membuat perusahaan memahami para pelanggan secara konsisten, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan mereka, mudah mencari solusi atau permasalahan yang pelanggan hadapi, bahkan bisa memberikan perhatian lebih di momen-momen istimewa pelanggan. Otomatis perhatian diberikan dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap produk dan brand perusahaan. Data yang dikumpulkan melalui CRM juga bisa menjadi bekal bagi perusahaan untuk melakukan berbagai perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua yaitu mengenai efisiensi dalam penggunaan anggaran perusahaan. Dengan adanya penerapan CRM dalam bisnis, tentu juga akan bisa mengurangi biaya pemasaran. Mengapa demikian? Sebab setiap produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sudah menemukan pangsa pasar masing-masing. Oleh karena itu, tidak perlu melakukan survei lagi, di mana penggunaan CRM dalam menjalankan bisnis juga bisa membantu peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Tetapi tetap bisa mengefisiensikan anggaran dana perusahaan agar tidak terbuang percuma untuk layanan pelanggan yang kurang tepat sasaran. Skema CRM yang sistematis dalam menargetkan pelayanan yang perlu diberikan kepada pelanggan di saat yang tepat dan memang dibutuhkan pelanggan, bisa memberi dampak yang bagus pada terjadinya peningkatan penjualan. Yang ketiga yaitu kegiatan operasional semakin efektif. CRM akan memberikan banyak kemudahan terutama dalam mengatasi keluhan bagi para pelanggan. Salespeople atau perusahaan tidak perlu lagi melakukan biaya administratif hingga biaya birokrasi yang mungkin saja muncul ketika keluhan tersebut tidak teratasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pendahuluan tentang beginning the consultation dan pendekatan konsultatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai AIDA oleh rekan saya. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang AIDA model. Kepanjangan dari AIDA adalah awareness atau daya tarik, interest atau minat,
desire atau keinginan, dan juga action atau aksi. AIDA adalah suatu strategi pemasaran yang mampu mengidentifikasi setiap tahapan kognitif yang dialami seseorang dalam memproses pembelian untuk suatu produk dan juga layanan. Strategi pemasaran ini akan menjelaskan bagaimana pembeli dengan suatu proses yang sudah terjadi dari beberapa tahapan sebelum pada akhirnya mereka melakukan pembelian. Hal tersebut hampir sama dengan strategi marketing AIDA yang saat ini sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Setelah kita ketahui bersama tentang pengertian dasar dari AIDA marketing, maka sudah kita ketahui bahwa dalam AIDA marketing terdapat 4 unsur utama yang harus benar-benar dipahami sebagai pebisnis. Pemahaman ini bisa diterapkan dengan baik dalam proses pemasaran dari produk yang akan dipromosikan. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari juga memperhatikan konsep AIDA marketing di dalam suatu bisnis. Karena strategi pemasaran ini juga akan menghemat pengeluaran marketing jika dilakukan dengan baik dan efektif. Yang pertama adalah attention atau awareness. Ketika menjalankan strategi pemasaran AIDA, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah mencari perhatian dari setiap calon konsumen. Tujuannya tentu saja agar setiap calon konsumen atau pasar kita mengetahui produk yang dijual. Untuk itu, cara tahap pertama yang harus dilakukan adalah dengan mencari perhatian mereka. Kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan perhatian konsumen. Misalnya, pada zaman serba digital seperti saat ini, kita bisa memanfaatkan jasa influencer atau selebgram untuk memasarkan produk ataupun brand kita sendiri. Untuk periklanan konvensional juga kita bisa menggunakan iklan di radio, menyebarkan brosur, ataupun memasang iklan spanduk atau baliho. Yang kedua adalah interest. Setelah memberikan edukasi atau informasi terkait produk pada masyarakat atau calon pelanggan, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah menganalisa tingkat keberhasilan informasi yang sudah disebarkan sebelumnya. Indikator yang bisa digunakan adalah dengan memperhatikan interest atau ketertarikan pasar. Nah, dalam konsep strategi pemasaran AIDA, sebagai pebisnis atau pemasar, kita harus mempunyai kemampuan dalam membuat setiap calon konsumen agar tertarik dengan produk atau brand kita. Caranya dengan menjalankan strategi yang bisa lebih fokus dalam menonjolkan keunggulan produk ataupun brand kita. Tapi hal yang harus selalu diingat adalah saat kita fokus menonjolkan kelebihan dari produk atau brand, baik kita tidak boleh sampai berlebihan karena tujuannya adalah calon konsumen kita sendiri. Untuk itu fokuslah menonjolkan produk yang mampu memberikan solusi atau kemauan calon konsumen. Selanjutnya adalah desire. Dalam tahapan ini setidaknya kita sudah memegang peluang yang besar untuk membawa setiap konsumen untuk membeli produk kita. Namun kita tidak boleh menggunakan jenis strategi pemasaran pada umumnya yang langsung menawarkan produk hingga memiliki kesan seperti pemaksaan. Jadi kita harus tetap menggunakan strategi marketing yang fokus pada keperluan setiap calon konsumen. Yakinlah agar calon konsumen pada produk yang dijual. Lakukanlah juga berbagai strategi pemasaran yang tidak hanya membuat konsumen penasaran pada produk kita, tapi juga membuat mereka ingin menggunakan produk kita. Untuk itu, penting untuk bisa menggunakan gaya bahasa yang memberikan kesan produk kita memang yang sesuai dengan keperluan target pasar, sehingga calon konsumen akan melakukan tindakan pembelian. Nah, yang terakhir adalah action. Pada langkah terakhir ini, kita bisa mendapatkan pelanggan secara langsung. Untuk itu, dalam hal ini kita bisa menjaga kualitas produk untuk memberikan janji yang sesuai dengan promosi awal. Selain itu, pada tahapan ini juga bisa dijadikan sebagai tahapan trial pada suatu produk. Oleh karena itu, tahapan ini akan menentukan apakah pelanggan pertama kita akan menjadi pelanggan tetap atau sekedar menjadi pelanggan yang kemudian tidak lagi melakukan pembelian. Tetapi terlepas dari apakah kita bisa memuat pelanggan menjadi pelanggan tetap atau tidak, pada terakhir dari AIDA ini akan membuktikan bahwa apakah 4 tahapan sebelumnya berhasil atau tidak. Nah, apabila kita masih belum mendapatkan pelanggan tetap, maka kita harus segera melakukan evaluasi ulang dari tahap awal hingga pada akhir. Hal ini sangat penting untuk dilakukan guna memperbaharui pengetahuan kita pada pasar. Sekian penjelasan materi tentang AIDA. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan yaitu yang pertama yaitu di consultative model. Jadi model ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep pemasaran dan pendekatan yang berbasiskan dengan hubungan di mana fokusnya sama-sama berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Apakah sifat dari konsultasi tersebut
seperti dokter dan arsitek, agen periklanan, serta para insinyur. Semuanya berkonsultasi dengan kliennya. Kalian memiliki masalah, beberapa solusi diajukan dan dievaluasi, persetujuan diraih dengan bagaimana menangani masalah tersebut. Poin yang terpenting di sini adalah melihat klien sebagai partisipan yang memiliki posisi yang sama dalam proses konsultasi. Dan inilah cara yang harus bisa diikuti oleh sales people dalam memandang pelanggannya. Dalam kunjungan penjualan yang bersifat konsultatif, sales harus bekerja sama dengan pelanggannya dalam memecahkan masalah ataupun dalam memuaskan kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang the consultative sales calls. Beberapa poin penting untuk diperhatikan. Yang pertama, masing-masing langkah ini harus dilaksanakan bersama oleh sales dan pelanggan. Yang kedua, langkah reevaluasi, yaitu memastikan bahwa fokus harus mengarah pada usaha untuk memuaskan kebutuhan pada pelanggan. Yang ketiga adalah proses bisa diulang sebanyak yang kalian inginkan atau salesperson inginkan untuk menentukan bahwa yang pertama, baik Anda maupun para pelanggan setuju bahwa benefit yang diberikan mampu memuaskan atau memecahkan masalah yang dimiliki oleh pelanggan. Poin kedua yaitu Anda atau sales people harus bisa menyimpulkan bahwa benefit yang diberikan tidak mampu memuaskan kebutuhan pelanggan ataupun memecahkan masalahnya. Kemudian ada selanjutnya yang keempat adalah proses relatif tidak terstruktur. Jadi nilai, opini, dan informasi mengalami pertukaran dalam suatu kondisi interaktif mengarah pada keputusan pembelian oleh pelanggan. Jadi masing-masing pertukaran ini didasarkan atas bersama-sama sebagai seorang konsultan atau partner yang bisa dipercayai atau seseorang yang bisa dibantu dalam memecahkan masalah tersebut. Yang kelima adalah fleksibilitas dari proses ini harus memungkinkan salesperson atau sales people dan pelanggan untuk mempengaruhi arah dari konsultasi tersebut. Dan yang terakhir adalah memungkinkan salesperson atau sales people untuk bertanya dalam usaha mendapatkan order sesering mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang an outline of the consultative sales calls. Jadi pada diagram yang kalian lihat atau pada bagian yang kalian lihat yaitu berupa yang pertama adalah establish rapport. Jadi di sini kita harus bisa mengidentify their needs atau kebutuhannya, kemudian kita harus mencari solusinya, yaitu search for the solution. Kemudian kita bisa re-evaluation. Yang terakhir adalah kita akan menemukan reach agreement-nya atau persetujuannya. Dipandang dari kedua sudut salesperson role dan customer role. Jadi yang pertama adalah dari salesperson role, yang itu yang pertama ask the question and listening interprets or clarifies. Yang kedua adalah recommend the solution, respond to problems, and blockage. And the last one, write, order, and confirm the commitment. Kemudian ada dipandang jika dari menurut customer role-nya, yang pertama adalah provide information, ask the question, and raise the issues. Yang kemudian kita dapat kombinasikan yang terakhir pada consider the solution over by salesperson, raises concern of the problems, and the last one, send, order, and confirm the commitment. Kemudian kita lanjutkan mengenai tentang selling berdasarkan atas proses konsultatif. Jadi menuntut salesperson untuk mampu melihat selling sebagai suatu dialog atau bukan monolog. Jadi yang pertama itu menginterpretasikan kebutuhan pelanggan, kemudian berkomunikasi dalam situasi dua arah atau two-way communication, kemudian ada mendengarkan, yang ketiga ada bisa dipercayai, yang keempat membentuk relasi berkualitas tinggi, yang terakhir adalah mengetahui benefit dari produknya atau pesaingnya, seperti itu. Yang terakhir adalah making the call. Apabila sebuah agreement atau persetujuan telah terjadi, maka Anda harus siap dengan rencana dan telah membuat perjanjian dan harus berkomitmen untuk mempergunakan pendekatan konsultatif. Baik, demikian dari presentasi saya serahkan pada presentasi selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang first impression. Kesan pertama alias first impression memegang peran penting ketika baru menjalani interaksi untuk pertama kalinya, termasuk dalam hal bisnis. Bahkan bagi para tenaga penjual, first impression merupakan calon konsumen melakukan penilaian apakah akan tertarik untuk berbincang lebih lama dan melakukan pembelian ataupun tidak apa-apa. Yang penting marketing bisa menjaga hubungan dengan pelanggan sampai akhir pelanggan mau menjadi pelanggan setia di perusahaan kita. Di sini terlihat jelas proses para sales lebih ke arah hard selling dengan meyakinkan konsumen untuk melakukan pembelian produk. Banyak salesperson melakukan
bahwa bagian terpenting dari suatu kunjungan adalah 30 detik pertama. Saat-saat ini memang sangat krusial karena saat-saat ini biasanya prospek mengungkapkan penolakan yang sangat sulit untuk diubah, atau justru sebaliknya hubungan bisa terbina saat-saat awal kunjungan tersebut. Kesan pertama yang baik digunakan atau dibentuk atas beberapa faktor. Yang pertama yaitu cara berpakaian. Penampilan dan cara berpakaian sangatlah penting karena mempengaruhi penilaian orang terhadap karakter dan kemampuan diri. Pastikan penampilan rapi, bersih, serta profesional, dan jangan lupa berpakaian yang tepat sesuai dengan budaya di perusahaan kita. Jadi, akan sangat mempengaruhi cara pandang customer terhadap kita dan juga perusahaan. Yang kedua, itu ada ekspresi. Kesan pertama juga bisa dari mimik wajah atau ekspresi. Senyuman merupakan salah satu kesan ekspresi yang bisa kita gunakan saat berjumpa pertama kali dengan orang atau calon pembeli. Menjadi salesperson yang baik dan benar, tidak boleh memasang wajah sedih, marah, kesal di hadapan customer karena akan mempengaruhi niat belanja si customer itu sendiri. Performa atau cara berdiri, bersalaman, dan duduk. Bahasa tubuh memiliki peran penting dalam menciptakan kesan bagi lawan bicara, terutama jika baru saja bertemu dengan lawan bicara yang merupakan orang penting, apalagi itu pelanggan. Bahasa tubuh yang tepat akan membantu salesperson untuk meningkatkan performa dalam berbagai bidang, seperti cara bersalaman atau jabat tangan. Jika ingin memberikan kesan tegas, kuat, dan dapat diandalkan, maka sebisa mungkin jangan memberikan jabat tangan yang lemah. Pastikan Anda memiliki postur yang tegap mengarah ke lawan bicara, lalu berikan jabat tangan yang tegas kepada lawan bicara Anda. Jabat tangan dengan sikap ini dinilai sebagai salah satu gaya atau bahasa tubuh yang ramah dan juga seringkali menunjukkan tentang bagaimana kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu ada cara duduk dan cara berdiri. Postur yang membongkok atau cenderung lesu menjadi salah satu bahasa tubuh yang perlu salesperson jauhi saat berbicara dengan lawan. Duduk atau berdiri dengan tegap menunjukkan sikap dan siap tubuh yang baik, menunjukkan seberapa perhatian salesperson memiliki obrolan terhadap lawan bicara. Yang keempat ada kontak mata. Mata yang indah akan membuat orang lain tertarik dengan kita, termasuk klien. Mata menunjukkan bagaimana seorang mengekspresikan perasaannya. Tata mata lawan bicara dengan tenang dan jangan memutar bola mata ketika sedang menjawab pertanyaan. Sebaiknya tidak juga terlalu berkedip yang bisa tampak mengganggu atau memberikan kesan lain yang tak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu ada nada suara. Memilih nada suara yang tepat saat menawarkan ke pelanggan harus menjadi prioritas utama untuk bisnis kita. Dan jangan lupa bahwa nada harus berkembang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau individu salesperson itu sendiri yang diajak berbicara. Nada suara adalah salah satu-satunya suara, jadi pastikan salesperson menggunakan dengan benar dengan melatih tentang cara memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut. Yang keenam ada gestur atau gerak tubuh, merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contoh komunikasi nonverbal menggunakan gestur adalah menunjuk atau melambaikan tangan. Hal-hal ini tentu merupakan hal yang sangat sering kita lakukan saat berkomunikasi. Tetapi gestur sama seperti saya contohkan tadi, salesperson itu sendiri agar tidak terjadi salah paham antara salesperson dengan customer. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang punctuality, atau dalam bahasa Indonesia yaitu ketepatan waktu. Adalah karakteristik mampu menyelesaikan tugas yang diwajibkan atau memenuhi kewajiban sebelum atau pada waktu yang ditentukan sebelumnya. Tepat waktu dapat juga diterima bahwa ketepatan waktu ketika berbicara tentang bahasa yang berarti akurat. Menyepelekan manajemen waktu akan menjadi hal yang tidak baik untuk perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penjualan. Sales leader atau pimpinan perusahaan tentu menginginkan hasil penjualan yang cepat dan efisien. Sedangkan bagi salesperson tentu tidak ingin bekerja terlalu lama untuk satu prospek atau beberapa prospek dalam satu waktu. Oleh sebab itu, manajemen waktu harus menjadi perhatian utama bagi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan penjualan dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dari sini, kita dapat belajar untuk mulai memperbaiki manajemen waktu di perusahaan, khususnya untuk proses penjualan agar mencapai kesuksesan bersama-sama. Guna menunjang keberhasilan dalam memperbaiki manajemen waktu,
untuk tim sales, kami akan memberikan beberapa tips. Yang pertama adalah menjadwalkan dengan prospek berdasarkan zona. Maksudnya, melayani prospek menjadi aktivitas penting yang harus dilakukan oleh tim sales untuk menghasilkan penjualan. Ini juga dapat menjadi proses yang paling melelahkan bagi sales representatif yang harus turun ke lapangan untuk bertemu dengan masing-masing prospek sesuai jadwal. Untuk itu, mulailah dengan memperbaiki penjadwalan berdasarkan zona dari masing-masing anggota tim sales yang kita miliki. Misalnya, untuk merespon email pada awal pekan yang dapat menumpuk, kita harus membagi tugas tersebut kepada tim agar dapat bekerja lebih singkat. Pembagian wilayah atau lokasi yang satu arah dalam setiap jadwal. Yang kedua adalah membuat checklist harian. Menjabarkan semua tugas yang harus dilakukan oleh tim sales dalam setiap aktivitasnya merupakan bagian penting untuk menjaga kedisiplinan tim dalam bekerja. Menyusun daftar pasti untuk masing-masing tim dan harus diselesaikan sesuai daftar tersebut setiap hari agar tim dapat meminimalisir adanya tugas yang terbengkalai. Yang ketiga adalah cek email secara berkala. Saat ini sudah ada smartphone. Tim kita juga pasti memilikinya. Jadi ingatkan untuk selalu membuka email ketika ada waktu luang. Tidak harus selalu melihat handphone. Tim dapat membuka email setidaknya 30-60 menit sekali untuk mencegah terlambatnya memberikan respon. Dan yang keempat adalah mengelola jadwal mingguan. Lihat kembali jadwal yang diberikan oleh sales leader untuk tim sales. Jika ada sesuatu yang dianggap berbenturan atau ada hal yang dapat menyita banyak waktu, segera revisi kembali. Lumrahnya jadwal mingguan ini dapat ditetapkan paling lambat 1 hari sebelum akhir pekan. Dan yang kelima, menggunakan software pendukung untuk tim sales. Jika merasa kesulitan untuk menentukan jadwal dan mengelola waktu untuk tim sales secara manual, kita dapat mengubahnya dengan menggunakan software pendukung untuk tim sales. Dengan bantuan software ini pula, kita sebagai sales leader maupun tim sales dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan efektif. Contohnya, dengan implementasi CRM, yaitu Customer Relationship Management, penjadwalan, follow-up, dan komunikasi dengan prospek dapat dilakukan dengan mudah dan terorganisir dan mencegah tim sales untuk membuang-buang waktu dalam proses penjualan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya serahkan selanjutnya kepada teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu appearance. Tampilan fisik akan membentuk kesan baik pada diri sendiri maupun pada perusahaan di mana kita bekerja. Tidak sesederhana apa yang kita pakai, tetapi lebih pada sikap, bagaimana kita mengarahkan diri kita sendiri. Kehadiran kita secara fisik akan dinilai begitu kita masuk ataupun saat kita melewati koridor. Pakailah pakaian yang pas, konservatif, dan ingat, selalu kontribusi yang akan kita berikan pada proses konsultasi bukan pada pakaian yang kita kenakan. Mengapa harus berpenampilan menarik? Sebagai apa yang kita tahu, ujung tombak sebuah perusahaan penjualan adalah pada salesperson atau penjualan. Lalu bagaimana standar penampilan seorang sales? Tentunya seorang sales perlu menjaga penampilan agar menarik. Mereka di sini harus terlihat cantik, tampan, dan juga terlihat elegan. Cara berpakaian begitu juga sikap attitude yang baik. Pentingnya penampilan dalam penjualan. Sebelum menjual produk atau jasa, seorang salesperson harus menjual diri mereka sendiri terlebih dahulu. Artinya seorang salesperson harus mampu membuat calon pembeli atau pelanggan yakin kepada dirinya itu. Secara umum, untuk bisa menjual diri mereka sendiri, maka penampilan diri sebagai seorang sales sangatlah penting, dan biasanya kesan atau image dari sebuah produk atau jasa akan banyak dipengaruhi oleh penampilan dari sales tersebut, kecuali jika produk atau awareness brand itu sendiri, penampilan secara umum akan diwakili oleh kerapian diri sendiri atau sales itu. Kebersihan diri dan kesegaran itu sangat penting. Contohnya, yang pertama ada kebersihan diri. Kebersihan diri ini sangat penting. Orang lain bisa hilang selera jika seorang sales itu atau calon konsumen pelanggan itu melihat salesnya itu tidak bersih, dekil, atau jorok. Yang selanjutnya ada kebersihan badan. Kebersihan diri ini akan menyangkut kebersihan badan kita yang kita pakai. Semua atribut kebersihan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang selanjutnya ada kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian kita juga sangat mempengaruhi penampilan kita. Kita akan terlihat dekil manakala pakaian yang kita kenakan kotor ataupun kusut.
Pakaian di sini termasuk atribut dan pakaian itu sendiri seperti topi, scarf, jaket, atau benda lain yang melekat di pakaian kita. Jadi, gunakan pakaian yang bersih, jangan pakai 2 kali, dan pastikan kerapian diri itu. Setelah kita bisa menciptakan kebersihan diri, berikut kita harus mampu menampilkan kerapian diri sebelum ke lapangan atau berkunjung ke konsumen ataupun ke pelanggan kita. Kerapian ini menyangkut tata cara kita dalam berpakaian, seperti bagaimana cara kita berpakaian, apakah pakaian kita harus dimasukkan atau memang harus dikeluarkan, termasuk jenis pakaian, tipe, dan model yang digunakan jika tidak mengenakan uniform. Kesesuaian antara atasan dengan bawahan juga harus diperhatikan. Bagaimana dengan kancing baju, saku, dan dasi. Potongan rambut. Rambut memang sangat sepele, tetapi jika tidak diperhatikan maka rambut akan terlihat kusut. Tentu saja hal ini tidak disarankan, apalagi jika tidak menentukan model rambut atau model rambut yang aneh-aneh, tidak sesuai dengan jenis pekerjaan kita. Untuk pria juga harus diperhatikan kumis dan jenggotnya. Yang selanjutnya ada make up. Untuk perempuan, hal ini sangat penting. Sales eksekutif perempuan wajib menggunakan make up, tetapi tidak boleh berlebihan. Cukup yang semestinya saja, terkecuali untuk retail sales eksekutif dengan produk khusus seperti kosmetik atau parfum. Yang selanjutnya ada perhiasan. Mengenakan perhiasan tidak dilarang, apalagi untuk wanita, tetapi janganlah berlebihan. Seperti cincin dan arloji untuk pria, ditambah anting untuk wanita, dan bisa ditambahkan gelang khusus jika memang harus. Yang selanjutnya yaitu ada sepatu. Gunakan sepatu yang sesuai. Jika tidak menggunakan sepatu formal, maka gunakanlah sepatu itu dengan bidang pekerjaan kita. Yang selanjutnya ada kesegaran. Kesegaran adalah bagian dari penampilan diri setelah kebersihan dan kerapian. Artinya, kesegaran ini bersifat melengkapi dan menyempurnakan penampilan kita. Kesegaran yang sangat tepat akan mendukung penampilan kita lebih baik, nambah spirit dan menambah rasa percaya diri kita, dan juga mampu menarik konsumen atau pelanggan untuk berinteraksi dengan kita, seperti pemakaian parfum yang sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi tentang attitude. Seorang sales marketing yang baik haruslah memiliki attitude yang baik, yaitu kepuasan memberikan yang terbaik bagi klien dan juga bagi dirinya sendiri dengan mendapatkan closing atau istilah win-win solution. Tidak ada pihak yang tidak untuk baik bagi pihak klien maupun pihak sales marketing. Jika terjadi penjualan seperti ini, maka sales marketing akan mendapatkan banyak keuntungan juga, yaitu bisa terjadi repeat order atau reference. Nama baik perusahaan dan keuntungan pun akan semakin besar melalui para sales marketing yang baik. Milikilah sikap yang positif, business-like, sikap yang enthusiastic, yang jangan pernah menyepelekan nilai komunikasi yang terungkap dari sebuah senyuman yang ramah. Anda mungkin memiliki hari yang jelek dan khawatir dengan hari esok, tetapi prospek Anda sama sekali tidak mau tahu tentang masalah yang Anda miliki. Mereka hanya tertarik dengan apa yang bisa Anda perbuat terhadap dirinya. 1. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu jangan berdiri sampai orang lain berdiri, jangan melipat tangan Anda, jangan meminta maaf atas kehadiran Anda, janganlah dengan percaya diri dan jangan merangkak. Jangan perlihatkan keterkejutan pada saat Anda menjumpai orang yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Apakah dia laki-laki, perempuan, tua, ataupun muda. Dan terakhir, janganlah letakkan koper Anda di atas meja. Attitude yang harus dimiliki seorang salesperson yaitu 1. Komitmen. Komitmen adalah seorang tenaga penjual harus memiliki komitmen tinggi pada bisnis yang digeluti dalam kondisi sulit. Yang kedua yaitu desire atau keinginan. Seorang tenaga penjual harus memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan hasil memuaskan dari penjualnya. Orang desire yang lemah cenderung mudah menyerah. Ability to fail atau berani gagal. Dalam dunia penjualan, seorang harus berani mengambil risiko demi keuntungan lebih besar. Namun tentu saja harus dipertimbangkan masa-masa kekurangannya dari kelebihannya. Yang kelima yaitu assistant goals atau tujuan yang tepat. Ibarat sebuah mercusuar yang berada di tempat yang sama terus-menerus, seorang penjual harus memiliki tujuan yang pasti dan tidak mengubahnya sebelum terwujud. Yang kelima yaitu self-motivation atau motivation diri.
Motivasi dari luar penting, namun motivasi dari dalam diri tak kalah penting. Jika hanya mengandalkan motivasi luar, ibaratnya seorang yang hanya minum suplemen vitamin tanpa makan makanan pokok. Yang keenam yaitu entusiasme atau antusiasme. Hal yang paling buruk dalam seorang salesperson adalah ketika tak lagi memiliki antusiasme dalam penjualan produknya. Yang ketujuh yaitu purpose atau tujuan. Seorang salesperson harus memiliki tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, ia tak akan meranjak dari posisi sekarang. Selanjutnya yaitu disiplin, self-disiplin atau kedisiplinan. Sebenarnya tidak hanya salesperson, semua profesi butuh kedisiplinan yang tinggi. Seorang salesperson harus mendisiplinkan diri dengan target atau deadline yang dibuat. Selanjutnya itu confident atau percaya diri. Seorang salesperson harus memiliki dua jenis kepercayaan diri. Percayaannya akan dirinya sendiri bahwa ia mampu menjual dan percaya atas produk yang ia jual. Selanjutnya itu creativity atau kreativitas. Seorang penjual ulung akan memiliki berbagai macam cara atau ide brilian yang untuk menjual produknya. Kreativitas yang tinggi biasanya membuat penjualan sebuah produk bergairah. Selanjutnya yaitu empati. Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada seorang penjual yang hanya peduli menjual produknya tanpa memedulikan kebutuhan klien. Selanjutnya yaitu go to the extra mile atau berapi-api. Energi ini dibutuhkan untuk salesperson untuk meyakinkan pembeli untuk mempercayai produknya sendiri. Yang selanjutnya itu self-improvement atau perbaikan diri. Adalah yaitu pasar berkembang, begitu pula dengan Anda harus melakukan perbaikan setiap waktu. Selanjutnya yaitu time organization, yaitu pengaturan waktu. Salah satu hal yang menyebabkan kegagalan seorang salesperson adalah pengaturan waktu yang selanjutnya yaitu positive thinking atau berpikir positif. Mengapa banyak salesperson yang kalah sebelum berperang? Karena mereka berpikir negatif. Kalau belum apa-apa sudah merasakan gagal, ya itulah yang akan terjadi. Yang selanjutnya itu forward thinking atau berpikir ke depan. Lihatlah peluang yang ada di depan. Kemampuan melihat peluang akan memberikan hasil baik pada penjualan. Pada akhirnya, attitude yang baik dari seorang salesperson atau marketing akan memberikan banyak hal-hal yang positif dan keuntungan bagi banyak pihak, bagi klien, sales itu maupun sales itu sendiri, dan juga perusahaan. Dan sudah tentu hasilnya akan jauh lebih berbeda jika dibandingkan dengan seorang sales marketing yang hanya jago jualan namun tidak memiliki attitude yang baik. Materi selanjutnya yaitu first word and action, yaitu kata-kata pertama dan tindakan yang keluar oleh salesperson menemui pelanggan atau pembeli. Kata-kata pertama yang keluar biasanya cenderung formal atau konsekuensinya harus tidak menyiratkan adanya satu masalah. Anda tahu nama prospek dan tahu mengejarnya dengan benar. Contohnya, selamat siang Bapak Chandra, saya Oktaviska Amanda dari PT Mustika Raja. Dan tunggu respon jabat tangannya. Kalau ada tangannya, tanda-tanda melakukan hal itu dan duduklah kalau itu hal memang tepat untuk dilakukan. Sales marketing harus memiliki 5 kepribadian, yaitu yang pertama, kepribadian menyenangkan. Kepribadian menyenangkan dapat terlihat dari raut muka yang menyenangkan, senyum tulus, cara berbicara santun, dan tindakan yang menghargai orang lain. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kepribadian menyenangkan: satu, self-confidence atau percaya diri. Yang kedua yaitu murah senyum. Yang ketiga, pengendalian diri. Yang kedua yaitu kepribadian meyakinkan. Kepribadian meyakinkan akan membuat calon konsumen mempercayai Anda. Dengan memiliki rasa kepercayaan tersebut, tentu akan lebih mudah untuk Anda menciptakan bahkan menutup penjualan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun kepribadian meyakinkan yaitu satu, product knowledge, dua, kejujuran. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepribadian berwibawa. Dengan kepribadian berwibawa ini, konsumen akan merasa senang untuk menjalin relasi dengan Anda, sehingga apapun yang Anda sarankan akan diikuti. Dengan begitu akan lebih mudah buat Anda untuk melakukan penjualan.
Untuk membentuk complaint personality, setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kecepatan berpikir dan bertindak. Yang kedua yaitu kemampuan menguasai diri. Yang ketiga yaitu kemampuan mengikuti proses. Selanjutnya yang keempat yaitu kepribadian dinamis. Kepribadian yang dinamis adalah kepribadian yang memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi. Kata dinamis berasal dari bahasa Belanda yaitu dinamis, yang berarti giat bekerja. Tidak mau tinggal diam, selalu bergerak dan terus tumbuh. Dia akan terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Misalnya, seorang sales akan berusaha agar hasil penjualannya meningkat, dan seorang sales akan tentu berusaha agar kemampuan berjualan, mendekati konsumen, bernegosiasi, dan closingnya berkembang. Selanjutnya yang kelima yaitu kepribadian keingintahuan. Dapat didefinisikan sebagai kepribadian yang selalu ingin tahu lebih banyak. Hal ini dapat membantu Anda dalam bertemu dengan calon konsumen. Anda dapat mengikuti berbagai seminar dan pelatihan serta membaca buku atau tulisan untuk meningkatkan skill atau knowledge yang Anda punya. Kepribadian ini penting untuk dimiliki oleh seorang sales marketing. Karena dengan kepribadian ini artinya Anda seorang yang pantang menyerah dan akan terus mencari cara agar target tersebut tercapai. Materi selanjutnya yaitu gaining the customer full attention. Seringkali prospek akan berfokus pada Anda dan alasan mengapa meeting dilakukan pada waktu yang lain. Prospek mungkin masih memikirkan tentang pengunjung terakhir yang mengunjunginya, tekanan permasalahan yang dimiliki, atau satu dari sekian banyak hal lainnya. Cobalah sensitif akan tingkat atensi yang dimiliki. Masih ada celah tipis untuk masuk jika prospek tidak siap untuk berpartisipasi. Materi selanjutnya yaitu developing rapport. Bila akan bertemu prospek untuk pertama kalinya, penting untuk mengembangkan suatu hubungan. Dalam kenyataan kecil, kemungkinan pembelian akan terjadi bila hubungan belum terbina. Sementara hal ini merupakan suatu proses komunikasi 2 arah. Semuanya terserah Anda untuk menciptakan kesempatan membina hubungan. Sekian, terima kasih dari materi saya. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dan membawakan materi mengenai identifying situation and needs dan offering solution. Mengidentifikasi situasi dan kebutuhan pelanggan adalah langkah yang paling penting karena akan membantu kita untuk menentukan produk atau jasa apa yang bisa kita tawarkan dan membawa kita pada kesepakatan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kita perlu menanamkan dalam pikiran bahwa pelanggan adalah aset perusahaan yang sangat bernilai. Dengan begitu, kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti memperbaiki tampilan produk atau jasa yang ditawarkan, memberikan nilai harga yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dapat memberikan solusi bagi masalah yang dialami oleh pelanggan, dan memiliki daya saing dengan kompetitor. Kita bisa juga mencari celah yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan produk dan jasa yang baru, yang memiliki manfaat yang lebih baik bagi pelanggan. Ada beberapa hal yang memungkinkan untuk kita lakukan dalam mengidentifikasi situasi dan kebutuhan pelanggan. Yang pertama itu ada persiapan. Sebelum melakukan prospek pelanggan, coba persiapkan dulu daftar jawaban atau solusi dari pertanyaan yang mungkin mereka lontarkan. Lakukan riset terlebih dahulu untuk bisa melakukan ini. Beberapa poin yang perlu digali dalam riset ini antara lain, yang pertama ada minat pelanggan. Ketahui apa yang mereka sukai agar dapat menyelaraskan kebutuhan calon pelanggan dengan fitur produk agar nanti bisa memberikan hasil terbaik. Kemudian yang kedua ada perilaku atau kebiasaan calon pelanggan agar bisa membangun komunikasi yang nyaman dan interaktif. Yang ketiga ada product knowledge yang baik dari sales agar bisa mencari anchor atau sudut yang pas saat memberi penawaran ke calon pelanggan. Oke, langkah yang kedua ada bertanya. Agar pelanggan bisa menceritakan apa sebenarnya produk yang dibutuhkan, tenaga penjual harus bisa memancingnya dengan mengajukan pertanyaan yang bisa mengarahkan mereka untuk bercerita tentang produk yang mereka butuhkan. Selain mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan, dialog pertanyaan juga sekaligus membantu kita mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya. Yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif dan menjawab dengan hati-hati. Tidak hanya bertanya dengan jeli, dalam hal ini tenaga penjualan harus mempunyai skill mendengarkan atau active listening. Setelah mengajukan pertanyaan, cobalah dengarkan dengan cermat setiap jawaban yang diucapkan oleh pelanggan.
Ada kalanya kita menghadapi pelanggan yang sulit untuk berkomunikasi. Akan tetapi, hal itu tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk malas mendengarkannya. Tanpa mendengarkan segala keluh kesahnya, pasti kita juga akan lebih dimudahkan untuk mencari solusi apa yang sebenarnya produk apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Saat kita menunjukkan kepedulian yang tinggi dan mampu mendengarkan segala ucapannya, tentu pelanggan juga akan merasa dihormati. Poin-poin penting dalam active listening antara lain, yang pertama ada memahami situasi pelanggan saat berbicara atau emosi yang terlihat, kemudian memahami intonasi klien saat menyampaikan pesan, kata atau calon pelanggan yang sama bisa mempunyai makna berbeda saat diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Jangan menyela calon pelanggan saat berbicara. Jika Anda membutuhkan konfirmasi, ambil waktu yang tepat dan sampaikan maaf karena menyela atau memotong pembicaraan. Kemudian tunjukkan bahwa Anda peduli dengan semua ucapannya dan catat poin-poin utama yang pelanggan sampaikan, terutama yang mendapat penekanan tertentu. Kemudian langkah yang keempat itu ada mengidentifikasi dan menginterpretasikan jawaban. Menginterpretasikan jawaban-jawaban dari pelanggan menjadi daftar kebutuhan pelanggan. Tahap interpretasi dapat dilakukan dengan yang pertama, ekspresikan kebutuhan apa yang harus dilakukan pada produk. Kemudian yang kedua, ekspresikan kebutuhan pada tingkat yang sama spesifiknya dengan data mentah. Kemudian yang ketiga, ekspresikan kebutuhan sebagai atribut dari produk. Langkah yang kelima, bertanya lebih lanjut untuk mengklarifikasi. Tenaga penjual perlu memastikan kalau calon pelanggan memahami semua yang sudah dijelaskan dengan baik. Untuk memastikannya, cobalah untuk meminta feedback atau konfirmasi dari mereka. Yang keenam, mendengar lebih serius lagi, dan hingga akhirnya Anda mampu untuk mengidentifikasi situasi dan kebutuhan pelanggan. Jangan lupa juga untuk melakukan follow-up, karena prospek dan konfirmasi tidak menjamin pelanggan akan segera menuntaskan transaksi. Ada kalanya mereka perlu pertimbangan dari orang-orang terdekat dalam membuat keputusan pembelian. Bisa juga mereka masih perlu pertimbangan faktor kantong sebelum akhirnya benar-benar jadi membeli produk. Maka dari itu, Anda tidak perlu terlalu terburu-buru, apalagi sampai terkesan memaksa untuk mereka melakukan transaksi. Beri mereka jeda untuk menunjukkan bahwa Anda mengerti keadaan mereka. Selanjutnya, lakukan follow-up berkala kepada mereka melalui email, telepon, atau WhatsApp. Jika follow-up pertama dan kedua masih belum berhasil, cobalah untuk melakukan follow-up dengan menanyakan kendala yang mereka alami. Follow-up dapat meningkatkan kemungkinan closing penjualan. Namun jika memang setelah berulang kali belum mendapatkan respon dan jawaban yang sesuai, ada kemungkinan. Baik, materi selanjutnya adalah offering solution. Setelah berkonsultasi dengan pelanggan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kebutuhannya, tibalah saatnya untuk mulai mencari solusi. Hal ini dikenal dengan istilah presentasi penjualan. Presentasi penjualan dibuat untuk lingkungan yang berbeda. Kemudian bisa dilaksanakan dalam beberapa menit dan beberapa jam. Bisa bersifat langsung ataupun justru amat kompleks. Salesperson bisa hanya dengan bicara saja atau mempergunakan alat-alat bantuan untuk presentasi. Bisa dilakukan di depan perseorangan atau kelompok. Beberapa langkah serta tips offering solution. Yang pertama adalah introduce the solution finding stage, atau perkenalkan tahap pencarian solusi. Ungkapkan ulang permasalahan kepada pelanggan, sehingga barangkali kita bisa langsung mendiskusikan bagaimana cara yang tepat untuk membantu permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah be brief and concise. Bicara kepada pelanggan secara singkat, padat dan jelas. Kita bisa memberikan beberapa informasi yang relevan untuk dibaca oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga, use the language of the customer, atau gunakan bahasa dari pelanggan. Penting untuk memahami maksud dari setiap perkataan pelanggan. Jika kita tidak memahami maksud dari perkataan pelanggan ataupun sebaliknya, hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman. Kemudian yang keempat ada deal with each point separately, menanggapi setiap poin permasalahan yang dihadapi secara terpisah. Yang kelima ada allow the buyer's participation, izinkan partisipasi dari pelanggan atau membolehkan pelanggan untuk terlibat. Yang keenam ada add value by showing and demonstrating, atau tambahkan nilai dengan cara menunjukkan dan mendemonstrasikan. Beberapa alat yang dapat membantu kita dalam mendemonstrasikan apa yang kita tawarkan, seperti chart, brosur, contoh produk, komputer atau laptop, grafik, iklan, model, dan tabel. Sekian materi yang saya bawakan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai the beginning consultation dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sebagai tim sales people yang diutus oleh suatu perusahaan dalam penanganan penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan memerlukan beberapa hal yang harus dikuasai terlebih dahulu.
Terlebih lagi dalam penanganan ketika pelanggan memulai konsultasi terkait kebutuhan yang diinginkannya. Beberapa pendekatan dilakukan sales people seperti pendekatan konsultatif maupun pendekatan AIDA dalam memulai konsultasi tersebut. Selain itu, tata cara seorang sales people baik dalam hal etika, perilaku, dalam melayani pelanggan sangat diperhatikan agar sebagai seorang sales people mampu mendengar apa saja keluhan dan solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi keluhan tersebut. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua.